Baik, kita awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke ya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan ya, kebahagiaan dan keberkahan buat kita semua. Oke, kita lanjutkan kuliah kita hari ini untuk statistik komputasi ya. Saya ingin coba pastikan kelas kita dulu ya. Kan ini gabungan seperti ini. Kelihatan di situ kan? Kelihatan ya? Jadi jumlahnya berapa? Iya Pak. Oh ya memang nggak banyak ya. Jadi kelas E itu ada 18. Kemudian ada 18. Terus gabungan dengan kelas Permadi. Ini hanya satu mahasiswa dari teknik lingkungan ya. Nah, nanti yang dari teknik lingkungan kemungkinan harus menyesuaikan diri, ya belajar sedikit mungkin sama teman-teman di informatika, atau bisa juga belajar dari internet ya. Beberapa mungkin saya bisa dari YouTube saya mungkin. Ini sampai minggu kedua saya minta maaf belum siapkan e-learning ya, tapi mungkin nanti kalau sudah mulai ini waktu kita lebih longgar, coba kita siapkan. Jadi Anda nanti, kita yang pertemuan seperti ini kan hanya 4 kali yang model Google Meet ini ya. Kalau sesuai instruksi universitas itu total hanya 4 kali, sedangkan yang lain bisa diperoleh lewat e-learning harusnya. Tetapi kita kan juga ada grup WA, jadi grup WA itu bisa Anda manfaatkan 24 jam. Kalau ada permasalahan Anda boleh diskusi, boleh tanya dan sebagainya ya. Oke, jadi kelas kita seperti itu, dan nanti saya diberitahu kalau ada temannya yang gabung. Biasanya saya nggak bisa lihat. Oh ini tapi ada 18 dengan saya, berarti cuma satu orang aja ya yang tidak belum gabung. Yang belum gabung cuma satu orang. Oke, seperti yang sudah minggu lalu, materi kita memanfaatkan yang ada di buku ini ya. Ini kan sudah Anda peroleh semua bukunya, Practical Statistic for Data Scientist. Ini menurut saya buku paling praktis yang mudah untuk segera dipraktekkan konsep-konsep ilmu statistiknya. Dan kita pendekatannya kan menggunakan pendekatan IT ya. Pendekatan seorang IT yang ingin memanfaatkan ilmu statistik. Nah, tentunya belajar statistiknya berbeda dengan orang statistik sendiri. Kalau statistik, belajar statistik mungkin hanya konsep dan kemudian diterapkan. Tapi kalau kita orang IT belajar statistik ya dengan cara orang IT, ya paling tidak Anda berusaha menerapkannya nanti di dalam coding ya. Di dalam coding yang simple, Anda bisa memanfaatkan Python, ya yang minggu lalu sudah saya jelaskan, bisa pakai Python, boleh. Kalau ada yang tanya kalau pakai Java dan sebagainya, ya boleh saja. Ini kemarin cara belajarnya, Anda tinggal ketik buku ini kan. Kemarin sudah saya kasih alamatnya toh. Jadi atau kalau misalnya Anda lupa, tinggal diketik sesuai judul bukunya ya. Practical Statistic for Data Scientist. Jadi Anda tinggal cari di Google. Jadi itu sudah ada practical statistik for data scientist. Nah itu sudah ada ya. Practical statistic for data scientist using R sama Python. Nah bisa pakai R, bisa pakai Python ya. Mungkin Anda pilih yang pakai Python. Kalau misalnya belum ketemu lagi, yang di minggu lalu kan sudah saya kasih linknya. Ada di linknya yang lalu. Nah ini ya. Oh bukan.
Ada di atas. Ini. Jadi, sebentar. Ada tinggal, ini yang ada di sini dah. Ya, ini yang minggu lalu loh. Jadi Anda bisa pakai alamat ini, Anda jalankan di GitHub atau di browser. Nah ini buku tadi itu diterapkan di sini. Jadi ini adalah pelengkapnya. Jadi Anda bisa belajar sendiri sebenarnya. Nah nanti cara belajarnya kita kalau ada kesulitan bisa Anda diskusikan. Nah, di sini dia menggunakan R, bisa menggunakan Python. Nah, kita pakai Python. Baik R maupun Python ini dengan cara install Anaconda, Anda sudah dapatkan dua-duanya ya. Nah, ini tinggal Anda klik kanan, download zip, Anda bisa download. Ya, tentunya nanti kalau Anda sudah download, Anda tinggal taruh di salah satu folder. Untuk misalnya kalau di buku saya biasakan saya taruh di sini. Nah ini Statcom. Yang tadi statistik for data scientist. Nah ini kalau sudah download seperti ini, nanti tinggal masuk yang di notebook ya. Nah di sini ada capture 1 sampai capture 4 sesuai yang di teorinya. Nah sampai saat ini mungkin dari teman-teman ada yang masih kesulitan untuk download buku maupun programnya. Sudah di-download semua? Dari ini, teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah ini, apa ada yang masih kesulitan mendapatkan bukunya? Sudah bisa di-download, Pak. Apa? Sudah bisa di-download. Sudah ya. Jadi bukunya sudah di-download, kemudian codingnya sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, berarti Anda tinggal install Anaconda. Anacondanya sudah download? Sudah, Pak. Nah, Anacondanya kalau sudah download, Anda bisa sekarang langsung jalankan di laptop masing-masing. Oh, gimana caranya ya? Anda sambil buka laptop mempraktekkan Jupyter sambil tetap komunikasi lewat Gmeet ini bisa nggak ya? Bisa mestinya ya? Gimana ini? Jadi kita prakteknya Anda juga harus membuka ini, jadi tidak hanya mendengarin aja. Maksud saya seperti ini, kan Anda bisa buka tab di sebelahnya. Nah ini. Jadi Anda nanti sesekali Anda ke link Google Meet ini kalau untuk berkomunikasinya. Sementara untuk mempraktekannya kan Anda sudah jalankan Anacondanya di sebelahnya ini. Anaconda tapi bisa secara praktis hanya dipanggil lewat Jupyter saja ya. Ya yang penting diinstal dulu Anacondanya, Anda jalanin lewat Anaconda juga bisa. Jadi Jupyter ini adalah sarana browser khusus untuk ini, untuk bisa menjalankan Python lewat Jupyter Notebook ya. Jadi ini harus dijalanin dulu, baru Anda bisa menjalankan coding Python-nya ya. Yang ini tadi kan, yang Anda sudah download, mestinya ada seperti ini ya. Ini setelah Anda download dan dijalankan di Jupyter. Nah, kira-kira apa ada yang kesulitan ini mempraktekkan dan kemudian komunikasi dengan di sini? Anda lihat di sebelah layar, jadi pakai tab-tab begini lah. Anda buka tab di sini untuk lihat tutorial saya atau mendengarkan penjelasan saya. Terus di tab sebelahnya Anda bisa belajar codingnya loh. Bisa ya? Gimana? Bisa Anda mendengarkan sambil langsung praktek juga bisa ya? Dari sisi Anda. Gimana? Kan Anda kalau nunggu prakteknya nanti kan kelamaan. Maksud saya kalau Anda lagi posisi saya presentation ini, Anda kan posisinya di tab sebelahnya masih bisa diklik loh. Jadi ditampilin klik sebelahnya di sini, Anda bisa belajar coding di sebelahnya sambil dengerin suara saya. Bisa. Atau
kalau dalam posisi Anda mendengarkan saya, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Ya coba dari sisi Anda ada feedbacknya seperti apa? Bisa, Pak. Oh bisa ya. Nah, maksud saya, Anda bisa sambil dengarkan saya, Anda jalankan Anaconda-nya. Atau ada yang masih kesulitan install Anaconda enggak ya? Satu step install Anaconda itu yang penting hanya pada saat ditanya pet saja sih. Sebentar. Ada satu pet. Ini mungkin. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari buku saya. Di situ di dalamnya ada cara install Anaconda. Ini biar kelihatan. Nah, mungkin segini agak kelihatan ya. Jadi ini ada satu step waktu Anda install Anaconda itu yang tidak boleh lupa. Kalau downloadnya kan kemarin alamatnya sudah saya kasih di anaconda.com itu ada download yang individual loh. Ini kalau Anda download kan harusnya Anda sudah bisa dapatkan yang Windows ya Windows. Nah, ini. Setelah di-download, nah waktu menjalankannya jangan lupa menggunakan klik kanan Run as Administrator. Jadi jangan lupa kalau Anda pakai Windows, menjalankan Anaconda-nya digunakan akses administrator ya, Run as Administrator. Itu untuk proses instalasinya. Nah, habis itu tinggal klik next saja. Nah, ini next. Nah, kemudian ada permintaan lisensi, ya tinggal diklik agree. Nah, kemudian install all user, lalu tekan next. Ini pilihannya yang all user, lalu tekan next. Ya. Nah, habis itu ditanya biasanya Anda mau install di mana, ada pilihan lokasi instalasinya. Nah, kalau mau defaultnya ya di program data Anaconda ini biasanya. Kemudian klik next ya. Nah, di sini ada tahap yang penting pada saat instalasi Anaconda, ada pertanyaan begini, atau ada informasi begini, pilih add Anaconda to the system path environment. Ini sangat penting, kalau Anda lupa cek, maka Anda harus install ulang biasanya. Karena pada saat Anda install library, nanti biasanya tidak akan berhasil. Makanya di sini ada pilihan, pilih add Anaconda to system path environment variable ya. Itu harus dicek posisinya kalau waktu di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang ini tahap paling penting pada saat proses instalasi Anaconda ya. Ini harus dicek. Ini biasanya kan defaultnya uncheck. Defaultnya ini tidak ada cawangnya ini. Nah, ini harus ada cawang, dicek ya. Nah, kalau Anda sudah cek, ini kan maksudnya add Anaconda to the system path environment variable agar di setiap lingkungan Windows kita bisa dikenali. Nanti kalau manggil command prompt misalnya ya, Anda ketik conda spasi install library apa gitu, atau pakai pip spasi install apa library-nya, itu akan dikenali. Nah, sebaliknya kalau Anda tidak lakukan cek ini, kalau tidak Anda lakukan cek, berarti kan uncheck posisinya, tidak keluar merah begini. Nah, itu nanti Anda biasanya akan install ulang. Kenapa? Karena waktu install tidak dikenali di lingkungan Windows-nya ya. Jadi kalau Anda mau install library, itu nggak bisa. Nah, itu biasanya cara gampangnya install ulang aja. Kemudian pada saat step di sini, jangan lupa diberi cek. Ini. Jadi maksudnya supaya Anaconda kita dikenali di seluruh lingkungan Windows. Itu yang paling perlu diperhatikan pada saat install Anaconda ya. Selanjutnya tinggal next atau tekan install, tunggu sampai proses selesai saja. Ya, sampai komplit. Kalau komplit, instalasi selesai, klik next. Nah, nanti ada pertanyaan, apakah Anda install juga Visual Studio
presence, ini Anda bisa lewati, di skip saja ya. VS Code-nya di skip. Udah, Anaconda akan selesai, tekan finish. Ini yang terakhir ya. Anda kalau seperti ini Anda bisa tinggal tekan finish. Nah, itu sampai di situ proses instalasi Anaconda-nya semua harus sudah berhasil. Caranya sekarang kita coba buktikan dengan cara memanggil Jupyter Notebook. Nah, cara memanggil Jupyter Notebook itu seperti yang saya infokan mungkin di pertemuan yang pertama. Itu bisa lewat command prompt, ketik Jupyter Notebook, Jupyter spasi Notebook. Cara lainnya bisa memanggil Anaconda ya. Jadi Anda jalankan Anaconda lewat navigator. Jadi lewat ini, search, Ana. Nah ini Anda ketikkan Anaconda, langsung keluar di sini Anaconda Navigator. Nah ini jangan lupa klik kanan, Run as Administrator ya. Jadi Run as Administrator. Nanti kalau Anda jalankan Run as Administrator, maka akan keluar Anaconda-nya seperti ini. Nah, di sini tinggal Anda bisa menjalankan Python itu lewat Jupyter, juga lewat Spider. Nah, yang Spider ini biasanya teman-teman yang sudah terbiasa mengoding menggunakan desktop ya, yang Spider. Misalnya yang biasa mungkin pernah ngoding pakai MATLAB. Nah, kalau mau pindah ke Python, itu lewat Spider ini. Bahkan di Spider itu ada MATLAB style, jadi tampilannya sudah persis MATLAB. Ini Spider. Tapi khusus untuk kita, saya lebih suka yang berbasis web. Nah, ini Anda bisa milih yang Jupyter. Ini ya, tinggal Anda klik, jalankan Run Jupyter. Nah, nanti akan menunggu browsernya. Ini yang jalankan Jupyter. Nanti akan jalan di browser seperti ini ya. Nah, sudah, kalau seperti ini berarti program sudah siap digunakan ya. Jadi nanti jalan tampil seperti ini. Nah, ini kan sudah running di Jupyter. Nah, sampai di sini mungkin ada yang belum jelas. Ini cara gampangnya seperti itu. Jadi cara gampangnya nanti Anda bisa menjalankan Jupyter seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah Anda jalankan contoh program yang ada di buku Practical Statistik tadi. Anda download dulu dari GitHub. Ini kan alamatnya kan sudah tahu. Ini Anda tinggal download ya. Ini Anda download. Ini bukunya, ini sudah ada penjelasannya juga. Nah, nanti ada beberapa library yang Anda install lewat Python seperti ini. Tapi kalau Jupyter kan sudah ada. Nah, mungkin nanti tinggal install Pandas dan lain-lain ya. Ini nanti aja sambil jalan, biasanya pada saat codingnya error, Anda bisa lengkapi library-nya. Oke, mungkin sampai ini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Ini nggak ada yang masuk lagi. Kalau belum ada kita lanjutkan. Jadi kita belajarnya simple aja. Jadi menggunakan bukunya tadi, buku Physical Statistic ini ya, Practical Statistic for Data Scientist ya. Ini menurut saya sangat simple, belajarnya juga persamaannya cukup besar-besar. Jadi misalnya untuk pertemuan di Capture 1, Anda bisa langsung menuju Capture 1. Di Capture 1 bentar, Capture atau pelan-pelan gini juga bisa di Capture 1. Jadi yang pertama, nah ini Capture 1 kan eksplorasi data analisis. Jadi kita mencoba melakukan exploratory ya, data analisis atau analisis data yang tereksplor ya. Ini di Capture 1 ini kalau Anda lihat di codingnya juga sama.
Jadi waktu Anda lihat di sini, nah di sini kalau Anda jalankan, ambil yang notebook, nah coba jalankan yang capture 1. Ini misalnya capture 1 ya. Tunggu sebentar, jadi posisinya Anda di browser, di notebook lah, seperti ini toh. Seperti ini exploratory data analysis. Nah, di sini Anda bisa lihat yang dibutuhkan apa saja. Jadi ini kan sebenarnya di sini ini ada banyak library yang dibutuhkan. Salah satunya Pandas. Pandas ini biasanya nanti Anda perlukan untuk operasional bekerja dengan external file seperti Excel ya. Jadi kita biasanya statistik itu kan data-data kita dalam bentuk Excel. Nah, ini Anda butuh Pandas untuk membaca file Excel-nya. Nah, dari mungkin di buku seperti ini, kemudian ini bisa Anda breakdown satu-satu, Anda taruh di atas, misalnya Pandas dulu. Ini sebenarnya Anda kalau mau nambah sel, tinggal, atau menghilangkan sel juga tinggal delete, kalau nambah tinggal insert. Jadi ini ada sel, ya, ada insert, mau insert above atau below. Ya, ini misalnya insert above. Nah, maka di sini akan Anda dapatkan satu sel kosong. Kalau Anda ingin memberi tulisan, ini posisinya bukan di code, tapi di misalnya judul di heading ya. Nah, di sini di OK. Nah, ini ada judul. Nah, Anda run. Nah, Anda sudah dapat judul, ya kan? Nah, ini misalnya Anda tambahi bawahnya below. Nah, di sini misalnya kalau code ini posisi ngoding, kalau markdown sama yang lain-lain ini untuk tulisan saja. Misalnya markdown di sini. Belajar dasar statistik komputasi misalnya ya. Nah, seperti ini misalnya. Ini kan nanti judulnya Anda bisa ganti sendiri. Ya, ini yang tadi judul yang di atas tadi kan. Ini bab 1 analisis data hasil eksplorasi ya. Misalnya gitu. Nah, ini kan judulnya sudah Anda ganti bahasa Indonesia. Kemudian Anda kasih keterangan belajar dasar-dasar statistik komputasi bab 1 ya. Dari bukunya Bruce. Nah, ini yang bukunya Bruce tadi toh. Ini bukunya Bruce. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Nah, kemudian ini aslinya kan sebelumnya nggak ada nih. Jadi ini sebelumnya kalau Anda, ini saya asli dulu aja. Aslinya kan masih seperti ini ya. Seaborn, Skype. Ini delete dulu aja. Ini saya delete. Ini saya delete. Saya delete. Ini saya delete. Nah, gini. Kan aslinya mulai ini dah, Pandas dan seterusnya. Tapi Anda kan ingin memastikan bahwa Pandas ini benar-benar sudah terinstall library-nya atau tidak. Nah, maksud saya begini. Anda bisa jalankan satu-satu. Ini Ctrl C. Anda insert di sini, di atasnya atau di bawahnya. Kalau di sini kan di bawahnya. Nah, di sini. Nah, ini posisinya kalau ingin ngoding di code ya. Posisi code paste yang tadi, import Pandas. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau Anda posisinya persis seperti saya sekarang, Anda coba taruh tulisan import ini di satu sel saja. Jadi kita kan supaya tahu yang error nanti di sel yang mana daripada langsung banyak begini. Nah, ini import Pandas SPD, ini maksudnya
cara memanggil library di Python ini pakai import. Ini kan mirip include kalau C ya. Kalau di Python pakai import. Pandas ini nama library-nya. Kemudian nanti untuk keperluan lebih simple kadang disingkat PD. Jadi sebenarnya nanti kalau kita mau singkat pandas menjadi PD, tinggal import pandas spasi S. Nah, ini ada S PD. Jadi nanti untuk selanjutnya Anda tinggal ketik PD itu maksudnya pandas, itu ya. Kalau ingin melihat pandas secara documentation, Anda tinggal klik cari di sini pandas documentation ya. Nah, PDF-nya juga ada. Nah, di sini Anda nanti dapat info apa itu library pandas. Nah, ditunggu sebentar nanti akan muncul. Nah, ini ya. Jadi apa itu pandas? Pandas ini adalah salah satu toolkit. Ya, ini nanti kalau biasanya dia sudah menjadi kit atau alat yang sudah siap pakai untuk analisis, itu biasanya disebut data analysis toolkit, yaitu toolkit untuk analisa data dari bahasa Python ya. Nah, ini jadi pandas adalah powerful Python data analysis toolkit. Nah, ini pandas. Library-nya bisa dipelajari secara lengkap di documentation ini. Banyak nanti manfaat Anda mendapatkan library pandas ini ya. Karena dia cukup powerful untuk analisis data. Di sini nanti dia kemampuan pandas ini apa aja, di sini ada ya. Jadi Anda nggak usah khawatir di Python, di sini ada user guide-nya ya. Jadi cara penjelasan pemakaiannya dan sebagainya. Ini cukup powerful, ada 3.000 halaman ini ya, lebih. Nah, seperti itu cara belajarnya. Jadi masuk ke sini lagi. Jadi ada import pandas. Ini sekarang cara menjalankannya, ini jangan lupa disimpan dulu. Save and checkpoint. Nah, sekarang Anda jalankan. Cara jalankannya tidak usah run all. Jadi di sini kan ada pilihan run all. Kalau run all, ini akan dijalankan semuanya. Semua selnya. Nah, kita cukup jalankan pada sel ini saja. Ini ada jalankan pada sel yang bersangkutan pakai ketik run ini. Diklik run. Nah, pada saat proses running, dia biasanya keluar tanda bintang ini. Kalau ada tanda bintang, berarti dia masih running sampai keluar angka. Nah, kalau angka itu tidak keluar, misalnya keluar error, nah ini kan kebetulan di saya bisa ini, karena pandasnya sudah saya install ya. Kalau misalnya di tempat Anda ternyata error, misalnya modul pandas not found, berarti Anda harus install pandas dulu ya. Cara install pandasnya, nah Anda bisa klik di sini, pandas install ya. Anda install, Anda bisa lewat Conda, bisa pakai pip. Jadi cara instalasi library Python itu ada dua cara, bisa pakai Conda spasi install, bisa pakai pip spasi install. Ya, ini cara yang gampang, biasanya teman-teman langsung pakai pip, misalnya kan pandas. Jadi kita caranya masuk ke prompt, ketikkan cmd di search, seperti ini. Nanti ada command prompt, Anda klik kanan, run as administrator ya. Jangan lupa di Python itu selalu menggunakan run as administrator. Nah, seperti ini ya. Ini kan nggak terlalu kelihatan, biasanya saya taruh di sebelahnya begini. Posisinya kan begini ya. Itu Anda bisa gunakan pakai pip spasi install spasi pandas. Nah, begini. Ini di panduan tadi juga sudah ada. Pada saat Anda download di GitHub, ini juga ada penjelasannya di bawah. Nah, ini. Pip install pandas juga ada. Jadi atau kalau Anda sudah hafal, tinggal ketikkan seperti ini. Ya. Pip install pandas. Nanti kalau Anda sudah ada, biasanya ada pesan already satisfied, berarti sudah ada. Ya, jadi cara instalasinya
pip install pandas. Sampai tidak ada error seperti ini. Jadi begitu Anda jalankan, tadi keluar bintang, bintangnya hilang jadi angka lagi. Berarti ini pandas sudah terinstall. Nah, oke, sampai di sini mungkin ada yang belum jelas. Oh, ini ada yang mau masuk. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi sampai jalan semua codingnya itu. Kalau ada yang belum jelas langsung silakan bertanya ya. Jadi kalau ada yang belum jelas langsung silakan ditanyakan. Ini cara install pandas, berarti pandasnya sudah berhasil di install ya. Selanjutnya Anda bisa ngambil yang NumPy ya. Ini Anda tambahi lagi insert cell below-nya ini di sini. Sekarang Anda coba install yang berikutnya, library yang dibutuhkan adalah NumPy. Nah ini salah satu library yang penting selain pandas di Python, yaitu NumPy. NumPy adalah numerical Python. Jadi kita bekerja dengan numerik. Kalau Anda belajar kalkulus, belajar aljabar linear misalnya, yang Anda kerjakan di kertas itu namanya analitik, ya kan? Anda bekerja dengan analitik, kemudian waktu Anda mendapat mata kuliah metode numerik, ya kan? Numerical methods, itu yang analitik tadi, yang konsep tadi dirubah menjadi numerik. Salah satu cirinya apa? Nah, misalnya kalau di analitik, Anda belajar kalkulus, misalnya menghitung integral, kan pakai integral. Nah, tetapi begitu Anda belajar numerik, bentuk integral dirubah menjadi apa? Dirubah menjadi sigma, ya. Jadi yang di analitik itu bentuknya integral, kalau di numerik menjadi sigma. Nah, kalau sudah bentuk sigma, kan sigma itu sebenarnya dari berapa sampai berapa. Jadi kalau mau diintegralkan dari berapa sampai berapa. Nah, itu kalau sigma, nanti bentuknya di coding, itu jadi loop, ya. Jadi proses looping. Berarti biasanya kalau ada sigma di depannya persamaan, itu persamaannya akan diulang-ulang, di repetition, sampai batas awal dan akhirnya selesai. Nah itu pekerjaan seperti itu kan Anda dapatkan di numerical methods, mata kuliah namanya metode numerik. Nah itu, di Python keperluan itu sudah dimudahkan menjadi numerical Python. Nah seperti ini nanti keperluan untuk kebutuhan Anda di pengkodingan untuk pekerjaan numerik, analisis numerik bisa dipermudah menggunakan library NumPy. Nah, ini Anda tinggal Ctrl C, kalau Anda mau mencari documentation-nya, caranya sama seperti tadi. Nah, nanti kan, yang tadi kan pandas documentation, nah sekarang Anda bisa mencari dengan cara yang sama, NumPy documentation. Nah, ini ya. NumPy documentation bisa cari banyak sekali yang mudah, misalnya yang ini. Jadi, NumPy atau NumPy numerical Python ini dokumentasinya seperti ini. Nah kadang dalam bentuk web, kadang juga dalam bentuk PDF. Ya, ini reference guide-nya atau user guide-nya untuk numerical Python. Nah, ini ya, NumPy user guide. Jadi kalau mau powerful, belajar masing-masing, itu masih ada. Seperti apa sih documentation cara menggunakan NumPy? Numerical Python ini ya. Di sini ada absolute basic for beginner, macam-macam, nanti banyak library siap pakai yang ada di NumPy. Nah, di sini. What is NumPy? NumPy is the fundamental packet for scientific computing in Python. Ya, jadi dia paket yang paling dasar, yang mendasar untuk kebutuhan komputasi saintifik di Python. Ya, yaitu Python library atau library Python yang menyediakan apa? That provide
multidimensional array object. Nah, salah satunya adalah bentuk objek array atau array object yang multidimensi. Nah, biasanya kita bekerja dengan berbagai data yang dalam bentuk array, itu nanti dipermudah pekerjaan itu menggunakan NumPy ini ya. Various derived object, dari berbagai objek yang diturunkan seperti arrays and matrix ya. Kita kadang bekerja dengan array, yaitu deret begitu, and matrix atau matrix. Matrix berapa kali berapa? Nah, di perkuliahan aljabar matrix kan ada perlu perkalian matrix, pembagian matrix, invest matrix, mencari determinan dan sebagainya. Nah, itu semua kan sangat penting. Kalau Anda belajar statistik tidak bisa dipisahkan dari tadi. Anda mencari standar deviasi, Anda bekerja dengan matriks, data itu sebenarnya bisa dianggap sebagai matriks, ya kan? Dan lain-lain di basic algebra, linear algebra, statistic operation, di operasi-operasi statistik, kemudian simulation random dan lain-lain. Nah, inilah kebutuhan dari NumPy, ya. Jadi ini yang kita perlukan selain Pandas adalah NumPy, numerical Python, yang paling penting untuk pekerjaan scientific computing di Python. Nah, caranya ngeceknya seperti tadi. Import, ini kan cara memanggil library-nya untuk memastikan bahwa NumPy ini, library ini sudah terinstall di komputer Anda. Seperti tadi, ini bisa disingkat S ya, import NumPy snp. Berarti untuk selanjutnya begitu kita butuh NumPy cukup diketik np begitu ya. Sudah, kita coba tes, jalankan seperti tadi di run cell-nya ini, run. Maka akan keluar bintang dan kalau bintangnya sudah hilang akan keluar angka. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terinstall di laptop saya. Nah, tetapi kalau di tempat Anda ternyata modul NumPy not found, Anda harus install dulu. Caranya bisa pakai pip spasi NumPy ya. Jadi caranya bisa ketik di command prompt pip spasi install NumPy. Nah, seperti ini, enter. Tunggu sampai successfully library install ya. NumPy install, terinstall maksudnya ya. Berarti kalau Anda jalankan ini, tunggu sampai proses install library NumPy berhasil. Ini di GitHub tadi juga mungkin ada. Ini NumPy tidak ada, berarti asumsinya NumPy sudah terinstall ya. Ini berarti sampai di instalasi NumPy. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Cara instalasi library di Python. Ini berlaku untuk semua ya. Nah, nanti misalnya diinstal pakai pip tidak berhasil, artinya di repositorinya pip tidak ada, Anda pakai conda. Nah, jadi Anda pakai conda misalnya yang Pandas tadi. Cara Pandas ini Anda ganti conda, spasi install. Nah, cuman tidak persis begini biasanya. Ini Anda kalau mau install pakai conda, Anda harus pastikan dulu lihat Google ini ya. Jadi Pandas install using conda. Nah, seperti ini. Install Pandas using conda. Ya. Nanti dicari yang ada cloud-nya. Nah, ini. Cari yang ada cloud-nya, Anaconda cloud. Ini maksudnya kita akan menginstal dari repository cloud Anaconda ya. Dari cloud-nya Anaconda. Klik kanan, tampilkan. Nah, nanti ada petunjuk di sini. Nah, Conda install. Caranya, nah agak sedikit panjang. Seperti ini. To install this packet with Conda, run. Nah, ini tinggal Anda copy. Anda jalankan di command prompt.
Ini, jadi ini bedanya kalau pakai NAMPI ini agak panjang sedikit. Ini ya. Conda install ada -C, spasi Anaconda, spasi Pandas. Gitu. Ini sama. Nanti hasilnya akan sama dengan Anda ketikkan pip install Pandas. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Jadi ini kalau Anda install library pakai pip tidak berhasil, Anda install pakai Conda. Cuma dengan catatan kalau Anda install pakai Conda, Anda lihat dulu cara instalasinya di Google. Seperti ini tadi. Ketikkan install Pandas, misalnya nama library-nya apa, using Conda. Nah, nanti cari yang ada Anaconda Cloud, nanti ada panduannya. Nah, ini berlaku untuk semua library. Jadi Anda nanti kalaupun bekerja di luar, Anda sudah lulus, bekerja kemudian dapat tawaran pakai Python, sekarang programmer Python banyak dicari, bahkan yang pesan-pesan itu sudah banyak. Biasanya sekarang di luar butuh untuk analisis statistik, juga ada untuk bekerja dengan pekerjaan kecerdasan buatan, untuk security, ya. Kamera-kamera cerdas itu yang ditaruh di drone, juga mungkin di jalan-jalan raya. Itu pada saat proses analisisnya biasanya butuh Python untuk menganalisis apakah itu manusia misalnya ya misalnya untuk security ya, apakah itu sekedar kucing lewat dan sebagainya. Itu prosesnya dikerjakan pakai Python. Nah, biasanya butuh programmer Python. Nah, Anda caranya misalnya di luar nanti tidak perlu bingung, misalnya Anda bekerja mau tanya ke siapa, Anda cukup tanya ke Google, di situ akan banyak panduannya. Nanti akan dipandu bagaimana cara instalasinya ya. Jadi cara install Python atau library Python ada dua cara. Kalau Anda tidak berhasil install pakai pip, maka Anda lakukan install pakai Conda. Nah, pakai Conda, caranya Anda siapkan di Google, kemudian Anda cari install, nama library-nya apa, using Conda, nanti Anda cari yang cloud, nah di situ selanjutnya akan ada dipandu, how to install this library using Conda. Nah ini ya, Conda install dan seterusnya. Ini tinggal Anda ketikkan di prompt-nya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi Anda tidak perlu bingung. Nanti mungkin kalau misalnya tidak ketemu lagi, Anda juga bisa bertanya di forum, di grup, dan sebagainya, atau ke kakak alumni. Nah, jadi banyaklah cara untuk belajar. Kalau misalnya nanti Anda sudah bekerja, dan ternyata yang dibutuhkan adalah Python ya. Cara belajarnya semua seperti itu. Yang penting koneksi internetnya lancar, biasanya mudah untuk cari kalau ada error. Dengan cara yang sama, Anda bisa lakukan untuk semua library yang dibutuhkan. Ini saya baru sampai di NAMPI, nanti Anda kerjain juga untuk Seaborn dan lain-lain ya. Jadi ini Anda misalnya Anda tambahin yang Seaborn, import Seaborn. Nah, seperti ini. Jadi caranya sama, import ini untuk memanggil library-nya, Seaborn nama library-nya, SNSS ini adalah hanya untuk menyingkat. Jadi pada saat Anda membutuhkan Seaborn cukup ketikkan SNS. Apa itu Seaborn? Nah, caranya sama, Anda cari di documentation Seaborn spasi documentation ya. Ini cukup banyak nanti penjelasannya. Nah, Seaborn adalah untuk visualisasi data statistik ya. Nah, seperti ini. Seaborn adalah statistical data visualization, dan nanti Anda butuh memvisualisasikan data menjadi gambar yang lebih menarik begini kan, karena biasanya gambar akan lebih bermakna dari sekedar kata-kata. Ya, dengan gambar ini kan orang lebih mudah, oh trennya naik atau turun, jadi Anda bisa lihat hanya dari gambar. Nah ini yang dibutuhkan adalah Seaborn. Nah, bagaimana cara install Seaborn? Nah, caranya sama. Kalau pakai pip spasi install Seaborn tidak berhasil, ya Anda ketikkan di Seaborn install using Conda. Nah, seperti ini ya. Nanti Anda cari yang Anaconda Cloud seperti biasa. Nanti akan ada panduan dari Anaconda Cloud di bawah sendiri biasanya. Nah,
To install this packet using Conda, cukup Conda spasi install Anaconda Seaborn. Nah, seperti itu. Anda ketikkan dan jalankan di sini. Conda install spasi Seaborn. Biasanya kalau Anaconda ada minus C, Anaconda baru spasi Seaborn. Nah, seperti itu. Baru Anda jalankan di sel yang berkesesuaian ini ya. Import Seaborn run. Tunggu sebentar. Ini biasanya keluar tanda bintangnya. Kalau bintangnya ini sudah keluar menjadi angka, berarti Anda sudah berhasil atau sudah ada library Seaborn-nya. Nah, seperti ini ya. Tanda bintangnya sudah tidak ada error. Kalau punya Anda, mungkin error Seaborn module not found. Nah, caranya Anda install dulu seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Buat yang W1 tiles itu nggak ada, Pak. Maksudnya yang nyoba di pip gitu sama yang di Agak ada jelas suaranya. Gimana? Yang W1 tiles tuh, Pak. Yang bentar ya, yang di yang Skype apa itu sudah? Oh ini, wake start ini ya? Yang Bukan, ini apa ya? Bukan. Yang kok nggak ada ya? Yang mana? Nggak ada, Pak, di bapaknya. Oh, maksudnya gimana? Bentar, Pak, Cara... saya tulis di komen aja ya, Pak. Maksudnya cara instalasi? Iya, Pak. Ya coba diketik di chat aja, seperti apa? Import W quantiles. Oh ya, sebentar. Ini W quantiles kita belum ada di sini ya. Quantiles itu ada di mana itu? Apa di bawah-bawah? Anda sudah cukup jauh berarti? Enggak, Pak, di atas, Pak. Oh, di atas? Iya, Pak. Quantile. Atau dia bagian dari apa begitu? Di sini kan yang dibutuhkan adalah Pandas, NumPy, Seaborn, Skype, Weighted Start, Start Model, Matplotlib ya. Nah, sementara yang Anda tanyakan adalah import W quantiles. Ini saya belum tahu dia bagian dari yang mana. Atau kita coba trace satu-satu dulu ya. Ini tadi kan Seaborn sudah. Ini kita coba yang Skype-nya. Kita jalankan Skype. Skype sudah, tidak ada error. Weighted dat. Weighted start, run. Weighted startnya tidak error. Start model. Start model ya. Insert dulu, taruh sini. Import robust. Ini juga tidak ada error. Nah, kemudian matplotlib. Matplotlib. Run. Sudah tidak ada error. Itu WQuantel Anda pakai di mana ya? Jadi ini yang di sini kalau sudah satu persatu dicek, ini Anda bisa jalanin semua. Nah, ini satu ini tidak ada error ya. Kemudian ini hanya tulisan aja, di run dia cuma tulisan. Nah, ini sebenarnya kalau sudah sampai di sini, ini Anda butuh data. Datanya dalam bentuk Excel, kemudian pelajarannya yang pertama adalah min. Nah, begitu sudah min, berarti adalah mencari rata-rata. Ini dibaca dulu teori rata-ratanya.
Nah, ini kita belum sampai ke kuantile ya. Sebentar, ini Anda cek di di sini Anda cari min. Nah, jadi yang dipelajari adalah seperti ini. Yang kita perlukan di buku teorinya, di konsepnya min. Nah, di sini ya. Min itu adalah the sum of value divided by number of value. Jadi min atau rata-rata itu jumlah nilai dari angka yang ada dibagi jumlah banyak datanya. Gitu ya. Sinonimnya adalah average. Rata-rata kan average bisa disinonimkan. Nah, kemudian bentuk persamaannya. Nah, ini. Jadi enaknya buku ini bentuknya persamaannya cukup besar. Ini kelebihan buku ini, saya sukanya gampang dipelajari. Jadi waktu kita belajar min kan rata-rata biasanya dinyatakan dengan X bar, ya kan? X bar itu adalah represent the mean, ini yang tadi itu. Jadi apa? Sum population dibagi ini sampel ya, mean of the sample from simulation atau population, formulanya atau rumusnya dinyatakan sebagai berikut. Ya, mean atau average equal X bar equal sigma. Nah, ini sigma ini. Nah, sigma ini kalau di analitik Anda pelajaran kalkulus sebenarnya integral. Nah, di numerik ini menjadi sigma. Nah, sigma itu dari I sampai N, dari batas bawah I sampai N datanya. I adalah indeksnya, XI berarti data ke I, data yang pertama, kedua, dan seterusnya sampai N. Berarti apa? Jumlah datanya adalah N. Nah, maka mencari rata-rata adalah sigma atau dijumlahkan semua yang ada X di indeks I, di semua data X. Dari I sampai N. Dijumlahkan semua, misalnya ada 10 data itu disumbangkan semua, dibagi jumlah datanya. Kalau 10 ya dibagi 10. Nah, ini. Jadi cara belajarnya kita kalau bisa urut dan sistematis, dicek di konsepnya atau di teorinya. Nah, kelebihan buku ini persamaannya besar-besar. Jadi kita sangat mudah mempelajarinya ya. Jadi min atau X bar adalah sigma dari I sampai N, XI di mana I itu berjalan dijumlahkan semua dari yang pertama sampai yang terakhir N. Baru dibagi jumlah datanya atau N. Nah, ini untuk menghitung min. Nah, ini persamaannya ya, jelas ya. Nah, ini nanti bentuk ininya. Nah, bentuk prakteknya di dalam Python, Anda cukup pakai perintah ini, min, gitu ya. Jadi ada fungsi min yang kalau Anda jalankan, maka Anda bisa mengambil data ini. Nah, kemudian memanggilnya, Anda butuh PD. PD tadi kan dari kata pandas yang disimpelkan menjadi PD. Nah, ini membaca Excel. Nah, tapi Excel-nya ini Anda taruh di mana? Kalau ini misalnya Anda jalankan, nanti dia nggak ketemu biasanya. Coba Anda jalankan aja, run. Oh, ini nggak error, berarti dia langsung baca di tempat yang tidak saya rubah, berarti dia sudah benar posisinya. Nah, nanti Anda bisa langsung dapatkan rata-ratanya sebelum di trimming itu. Trimming ini menghilangkan nilai-nilai yang ekstrim ya. Ya, seperti ini. Nah, kita belajar rata-rata, nanti Anda lanjutkan untuk belajar yang lain, misalnya yang median dan seterusnya. Tapi ini saya tunjukkan cara belajarnya. Nah, kembali ke pertanyaan Anda tadi, Anda kan pertanyaannya adalah W quantile. Nah, saya tidak paham yang dimaksud, tapi kita bisa cek di ini di Mr. Google ini ya. Quantile. Nah, seperti apa? Quantile in statistik ya. Jadi dia membagi menjadi apa?
Ada kuartel, ada yang ada tadi kuartel apa kuantel? Kuantel punya Anda ya. Jadi beda dengan kuartel. Ini kuantel. Beda. Kuantel in. Oh, di sini. Kuantel di Python. Oh, ini. Jadi di sini Anda harus lihat dokumentasinya juga. Wake quantile including wake median based on NumPy. Nah, jadi dia apa? Weighted quantile. Jadi bobot ini nanti kebutuhannya untuk bobot yang di dalamnya ada weighted median ya, yang berbasis dari NumPy ya. Dari NumPy nanti mencari weighted median atau bobot mediannya dan seterusnya. Ini cara instalasinya Anda cukup pakai pip spasi install w quantiles. Nah, tapi saya belum paham keperluan di sini tadi untuk apa. Mungkin di selanjutnya. Quantile. Wake, yang ada wake-wake-nya ya. Ya mungkin kalau Anda lanjutkan mungkin bisa ketemu yang Anda maksudkan. Tapi ada trace satu-satu kalau nggak ada error ya. Tapi ada cara, kalau pertanyaan tadi bagaimana cara menginstal quantile di sini, Anda cukup pakai pip. Jadi jawabannya ada di sini ya. Jawabannya ada di sini. Quantile. Pip spasi install w quantile. Ini mungkin ada beberapa penggunaannya, jadi dia diturunkan dari numerical Python. Including weighted median based on NumPy with only dependencies. The main methods are quantile and median. Dan seterusnya. Jadi di sini ada penjelasannya. Dia digunakan untuk apa saja. Kalau Anda bingung, Anda gunakan saja translator. Nah, di sini ya. Quantile dengan Python. Nah, cuman ini ada bahasa Indonesia itu kadang nggak bagus juga. Weighted quantile, ini kan quantile yang terbobot ini harusnya ya. Median library ini didasarkan pada NumPy yang merupakan satu-satunya dependensi. Masih ngajar gitu. Saya masih ngajar. Jadi seperti itu. Jadi saya kira sementara ini masih belum error dan belum butuh quantile. Nanti saya nggak tahu butuhnya di mana ini, tapi kalau Anda coba satu persatu, nanti errornya seperti apa, caranya seperti itu ya. Oh ini ada weighted median dan lain-lain ini barangkali. Jadi pokoknya kalau misalnya ada kesulitan, Anda bisa tanya di Google, nanti cara instalasinya. Jadi kalau tadi yang ditanya Mas, apa namanya, Sultan ya. Kalau Sultan tadi misalnya yang dimaksud adalah cara importnya, misalnya muncul error pas Anda lakukan import wquantile error. Ya, misalnya Anda jalankan di sini. Insert above. Misalnya gini ya. Nah, import quantile sebagai apa? Kalau Anda S, kalau enggak, kalau tidak perlu S, ya nggak apa-apa. Misalnya Anda import wquantile, Anda run. Nah, seperti ini ya. Ini misalnya import wquantile, kalau misalnya ini belum Anda install, maka errornya seperti ini. Maka pesan errornya adalah modul not found. Tidak ada modul wquantiles. Nah, caranya ya seperti ini tadi. Pakai pip install spasi quantile. Ini Anda jalankan di sini. Ini caranya
paste di sini. Pip install wquantel di command prompt ya. Paste di. Coba saya install. Punya saya tadi kan ada error. Saya install, tunggu sebentar. Pip install wquantel. Nah, ini dia akan collecting dulu, langsung dia ke repositorinya, dia akan download, kemudian dia akan building dan diinstal sama dia ya. Sampai keluar pesan successfully install ya. Nah, kalau sudah selesai nih, kalau mau saya tunjukkan hasilnya, Anda bisa cek di sini. Nah, kalau tadi di run, pada saat kita proses pip install wquantel, Anda cukup tunggu saja prosesnya. Yang penting adalah tidak boleh ada error sampai ada seperti ini. Installing collected paket wquantel successfully install ya. Kalau seperti itu berarti sudah berhasil, Anda install di laptop Anda bisa jalanin lagi yang import wquantelnya tadi di run. Nah, ini sudah tidak ada error ya. Sudah tidak ada error. Sudah tidak ada error ya. Nanti ada. Nanti. Oh, ini ada yang masih mau masuk. Oke, Mas Sultan mungkin sudah menjawab pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, itu berlaku untuk semua cara instalasi library yang dibutuhkan. Caranya seperti ini. Tadi kan error ya. Begitu sudah kita install, dia tidak error. Nah, ini enaknya belajar statistik komputasi dengan buku dan coding yang sudah ada. Tinggal Anda praktekkan. Nanti kalau Anda sudah mahir menggunakan contoh yang ada di buku ini, bisa kita kembangkan untuk kasus kita sendiri. Misalnya nanti untuk PKL, skripsi, dan lain-lain, itu mahasiswa sangat terbantu biasanya. Termasuk Anda sudah nggak perlu lagi pakai SPSS yang biasanya orang-orang itu ya. Anda pakai coding aja, sekarang pakai Python. Oke, yang lanjutannya saya kira Anda bisa coba-coba sendiri. Ini kan manggil data tadi. Sebenarnya ini belum saya jelasin semua, misalnya ada istilah trimming di apa? Konsep itu seperti apa? Ini sebenarnya ada, Anda ikuti pelan-pelan buku ini. Nah, di sini ada persamaannya ya. Nah, persamaannya berbeda. Jadi kalau Anda menggunakan persamaan yang masih asli seperti ini semua data diproses ya. Jadi mean atau average yang X bar itu semua data dijumlahkan, baru dihitung dibagi jumlah datanya. Anda dapatkan rata-rata, istilahnya adalah rata-rata aslinya sebelum ditrim. Nah, kalau sudah dihapusi yang mungkin ada nilai-nilai ekstrim ke atas, ekstrim ke bawah, kadang tidak dipakai karena itu mungkin kejadiannya tertentu saja. Jadi misalnya orang itu misalnya olahragawan diambil data rata-rata hasil dia mengkonsumsi kalori per harinya berapa, terus suatu saat dia ekstrim hanya 1 hari saja dia minum 1 kaleng gitu apa gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dihilangkan. Jadi misalnya yang rata-rata dia seharinya cuma konsumsi berapa gelas gitu. Nah, ini rata-rata trim, ini berarti ada yang dihilangkan di nilai-nilai ekstrimnya. Nah, jadi ini ada a trim mean eliminates the influence of extreme value ya. Jadi pengaruh dari nilai-nilai ekstrim dihilangkan. Maka rumusnya ada sedikit perbedaan. Nah, di sini tidak sekedar X, I, tapi I-nya ada syaratnya ini. Ada kurungnya begini. Dan datanya tidak semuanya, tetapi dari P plus 1 sampai I di mana I itu dari P plus 1 sampai N min P. Nah, dibagi datanya pun tidak dibagi N, tapi N min 2P ya. Di mana P itu apa? Yaitu nilai-nilai yang di small
P-nya ini smallest or largest value yang diabaikan ya. Nilai paling rendah, ekstrim rendah ke bawah atau ekstrim rendah ke atas yang diabaikan itu P. Oke, cara belajarnya seperti itu. Dan persamaan di bukunya Bruce ini cukup mudah sekali dipelajari. Dan tentunya konsep ini akan lebih jelas setelah Anda terapkan di dalam coding seperti ini. Nah, sehingga dapat populasi misalnya dari data populasi penduduk itu rata-ratanya berapa? Rata-rata penduduk misalnya sebelum dilakukan trimming ketemu 6 miliar sekian. Nah, setelah di trimming itu ketemu hanya sekitar sekian ya. 4M dan seterusnya. Nah, kemudian nanti Anda belajar median dan seterusnya, tinggal dilanjutkan di konsepnya aja ya. Nah, jadi kalau di codingnya ini, untuk satu bab ini aja sudah cukup banyak yang Anda pelajari, konsep-konsep statistik dasar dari sekedar rata-rata, rata-rata pun ternyata masih ada rata-rata yang ditrim dan tidak ditrim, baru kemudian median dan lain-lain ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nanti kita mungkin nggak usah terlalu lama karena takut paket Anda ya. Jadi nanti saya kira mungkin sampai jam 9 lah paling lama ya. Tapi yang penting Anda sudah bisa memahami cara belajarnya. Jadi yang penting adalah cara belajarnya. Karena kalau Anda sudah paham cara belajarnya, Anda bisa belajar sendiri sebenarnya ya. Nanti kalau siap, mudah-mudahan bisa saya taruh di ilmu atau di e-learning ataupun di YouTube, sehingga Anda kalau butuh mereview atau mempelajari kembali yang sudah kita jelaskan, Anda tinggal mengulang kembali. Oke, mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini satu kelas sudah masuk semua kelihatannya. Cara belajar paling gampang menggunakan bukunya Bruce. Jangan lupa di-download dulu codingnya, di-install programnya. Kalau ini nanti saya kirim di grup yang tadi cara install barangkali Anaconda-nya. Tapi ini adalah pelengkap buku saya, jadi judulnya mungkin diabaikan aja. Yang Anda ambil adalah ini, cara instalasinya ya, cara instalasi Anaconda. Ini kayaknya perlu, kalau buku ini kan sudah Anda punya, termasuk link ke GitHub, ini Anda harus dapatkan. Ini enaknya buku ini, bukunya Peter Bruce dan Andrew Bruce, ini ada di sini. Tinggal Anda download saja. Oke, bagaimana? Bisa sudah mulai memahami ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kalau Anda masih belum paham di sini, terus pertanyaan itu baru muncul nanti, boleh Anda diskusikan juga di grup, di WA itu bisa 24 jam, yang Anda tidak paham tanya saja. Apa kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau ada yang belum jelas? Sudah jelas? Ya, ini sudah pada mencoba atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Oke, jadi secara prinsip cara belajarnya seperti itu, dan tentunya tidak ada cara lain. Kalau Anda ingin expert ya harus dicoba. Seperti anak kecil yang belajar sepeda, kalau hanya dikasih teorinya, dia tidak pernah pegang sepeda, anak kecil tidak akan pernah bisa naik sepeda ya. Jadi dia harus tetap praktek, kalau perlu naik sepeda, kemudian pertama mungkin masih dipegangi, dituntun, lama-lama dia bisa belajar naik sepeda tanpa dituntun. Bahkan waktu belajar mungkin kadang jatuh, biarin aja, nanti dia akan bangun sendiri. Dia lama-lama keasikan, bahkan suruh pulang nggak mau karena keasikan main sepeda ya.
sama, belajar Python, belajar pemrograman, kalau Anda keasikan biasanya maka Anda harus siapkan gizinya ya. Mungkin minum susu atau minum kopi sambil makan camilan biar kalau pas keasikan belajar enggak lupa enggak lupa makan, minum. Oke, saya kira mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti ada proses review mungkin bisa dilihat di YouTube. Kalau ada yang belum jelas lagi, bisa bertanya di grup. Dan kita cara belajarnya saja yang penting dengan membuka dua tadi ya, buku wajibnya itu, kemudian codingnya. Dan untuk kalau tidak paham cara instalasinya, dengan diketik nama library-nya, spasi, documentation, nanti Anda bisa dapatkan dokumentasinya. Cara instalasi library di Python hanya dua, kalau tidak bisa pakai pip, Anda pakai conda. Kalau tidak ada dua-duanya, nanti ada cara lain yang harus dicari nama library-nya, tinggal ditaruh di folder yang Anda proses, maka itu sudah selesai biasanya. Baik, saya kira kalau tidak ada yang ditanyakan untuk kuliah kita hari ini mungkin cukup dulu ya. Nanti insya Allah ketemu yang berikutnya nanti kita lihat dulu seperti apa, apakah cukup lewat tutorial atau seperti apa. Saya kira yang penting Anda coba dulu praktekkan sampai benar-benar expert. Saya kira kemudian seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Atau ada? Sudah cukup? Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, ini saya stop. Terima kasih atas kehadirannya. Ini kelihatannya hadir semua, alhamdulillah untuk hari ini. Dan semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan Anda bisa manfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar nanti barangkali untuk tugas akhir dan lain-lain untuk membantu sesama dan seterusnya. Demikian kurang lebihnya saya minta maaf. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.